Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga memberikan solusi dari persoalan kenaikan pajak bumi dan bangunan yang sedang marak terjadi di sejumlah daerah. Mendagri juga mengimbau kepada kepala daerah untuk mengeluarkan kebijakan terkait pajak dan restribusi yang berpihak pada rakyat. Mengeluarkan surat edaran, sudah melakukan Zoom meeting kemarin kepada seluruh kepala daerah untuk yang pertama agar diperhatikan betul faktor sosial ekonomi masyarakat di daerahnya. Kalau itu memberatkan, maka aturan itu dapat ditunda atau dibatalkan. Yang kedua, saya meminta kepada seluruh daerah, ya, karena selama ini yang melakukan review adalah gubernur. Seluruh daerah, kabupaten kota, yang akan mengusulkan kenaikan, yang akan merencanakan kenaikan pajak, termasuk NJUP, penyesuaian NJUP, pajak bumi bangunan, ini harus menembuskan kepada Kemendagri, CQ, Dirjen Keuangan Daerah, agar kami juga dapat melakukan review dan memberikan masukan. Viral di media sosial, warga meneriaki Menteri Keuangan Sri Mulyani saat karnaval peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di Monas, Jakarta Pusat. Warga menyerukan agar Menkeu menurunkan pajak yang dipungut dari masyarakat. Viral di media sosial, Menteri Keuangan Sri Mulyani diteriaki warga saat mengikuti karnaval peringatan kemerdekaan RI di Monas, Jakarta Pusat Minggu malam. Warga meminta Sri Mulyani menurunkan nilai pajak. Warga juga mengeluhkan banyaknya pajak yang dipungut dari rakyat. Sementara Sri Mulyani hanya tersenyum dan tetap tenang sambil melambaikan tangan ke arah warga. Adapun karnaval ini menampilkan 19 kendaraan hias milik kementerian, lembaga negara, TNI, Polri, dan BUMN. Setiap kendaraan membuat program-program unggulan masing-masing instansi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu target penerimaan pajak pada era APBN 2026 naik 13,5% hingga hampir 2.400 triliun rupiah. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan tidak akan memungut pajak dari masyarakat miskin. 26 seperti disampaikan Bapak Presiden tadi dan Pak Menko, kalau kita lihat posturnya pendapatan negara secara headline tumbuhnya 9,8%, mencapai 3.147,7 triliun rupiah. Untuk penerimaan pajak 2.357,7 triliun, itu artinya harus tumbuh 13,5%. Itu cukup tinggi dan ambisius. Ini sebetulnya di dalam perekonomian kita akan terus, baik yang formal maupun informal, kita akan terus lakukan compliance ya, dari sisi bahwa mereka merasa diperlakukan adil sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Jadi kita juga tidak akan memajaki yang memang bukan kemampuan mereka. Tapi kalau memang ada kemampuan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu yang akan kita terus enforce. Pemerintah menargetkan penerimaan negara mencapai 3.147,7 triliun rupiah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut target tersebut akan dicapai dengan reformasi penerimaan negara. Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2026, pemerintah menargetkan penerimaan negara mencapai 3.147,7 triliun rupiah. Proyeksi tersebut meningkat 9,8% dibanding outlook penerimaan negara tahun ini yang sebesar 2.865,5 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut untuk mengejar target penerimaan negara di tahun depan, pemerintah akan menekankan pada reformasi dari sektor pajak, cukai, dan PNBP. Nah, untuk membiayai seluruh belanja-belanja baik pusat maupun daerah ini, pendapatan negara harus ditargetkan cukup tinggi. Total pendapatan negara seperti disampaikan tadi dalam pidato adalah 3.147,7 triliun. Ini artinya naik 9,8%.
Ini suatu target yang cukup besar kalau kita lihat kinerja selama 3 tahun terakhir itu hanya sekitar 5,6 paling tinggi dan bahkan tahun ini kemungkinan hanya 0,5% pertumbuhan pendapatan negara. Maka reform di bidang pajak, bea cukai, PNBP menjadi penting. Sri Mulyani mengisyaratkan pemerintah tidak akan menerapkan jenis pajak baru maupun menaikkan tarif pajak dalam mencapai target kenaikan penerimaan negara di tahun 2026. Menurutnya, strategi penerimaan negara tahun depan akan tetap bertumpu pada kebijakan yang telah berjalan. Salah satunya melalui implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memperluas kebijakan hilirisasi di tahun 2026. Bahkan seluruh proses nilai tambah hilirisasi akan diupayakan tetap berada di wilayah Indonesia. Sumber daya alam harus dikelola demi rakyat, bukan demi segelintir kelompok manusia Indonesia. Hilirisasi akan kita perluas, lapangan kerja akan kita ciptakan, nilai tambah harus kita maksimalkan, dan nilai tambah itu harus tetap berada di tanah air kita, Indonesia. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang paripurna DPR RI mengenai pengelolaan sumber daya alam yang harus mengedepankan kepentingan masyarakat luas di tanah air. Sumber daya alam tidak boleh dimiliki dan dikuasai oleh sekelompok orang saja di negeri ini. Presiden juga menegaskan seluruh proses nilai tambah dari kegiatan hilirisasi harus tetap berada di dalam negeri. Pemerintah juga akan mempercepat berbagai proyek hilirisasi yang nilai investasinya mencapai 38 miliar dolar Amerika Serikat. Proyek hilirisasi tersebut mencakup sektor pertambangan mineral dan batu bara, pertanian, perikanan, serta energi yang terdiri dari hilirisasi batu bara, timah, dan ekosistem baterai. Dengan demikian, kebijakan hilirisasi masih menjadi game changer dalam mendorong dan berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2026 yang dipatok sebesar 5,4%. Indonesia. Memang Danantara ini merupakan semacam sovereign wealth fund, semacam pengumpulan dana yang dilakukan oleh negara menjadi aset yang dipisahkan. Halal, nggak ada kompromi. Nggak bisa, kompromi halal tuh nggak bisa. Wah, cuma 1% babinya halal, nggak bisa. Jangan lewatkan One on One di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV.